Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam. selamat siang semuanya bagi para peserta webinar kita pada sore hari ini, yang mana pada sore hari ini kita akan melaksanakan webinar dari DevTalk, yaitu Data dan Innovation for Value Enhancement. Nah, teman-teman semua, pada hari ini kita akan dihadiri oleh pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Erza Sofyan yang akan memberikan sharing tentang ilmu mengenai data driven mindset. Nah, sebelum untuk kita memulai kegiatan kita pada sore hari dan siang hari ini, diharapkan kita bisa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan saya pimpin dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman semua, kita akan memulai dengan saya memaparkan apa saja nih kegiatan kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kegiatan kita adalah mendengarkan materi atau presentasi sharing dari pemateri kita. Lalu ada sesi tanya jawab yang akan teman-teman berikan kepada pemateri kita pada hari ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah hadir pada Zoom meeting kita pada kali ini, silakan untuk memberikan respon angka 1 kalau mendengar suara saya dengan baik. Silakan untuk mengetikkan angka 1. Oke, terima kasih untuk Kak Ahmad Zaki, Kak Wawa, dan Kak Agus. Nah, baik teman-teman, saya mulai untuk presentasi sebelum dimasuki oleh pemateri kita pada kali ini. Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah DevTalk atau Data dan Innovation for Value Adjustment yang memulai perjalanan data driven dan inovasi. Yang mana pemateri atau speaker kita pada kali ini adalah Bapak Erza Sofyan, Eskom MSc. Nah, oke. Di sini kita bisa melihat bahwa kebutuhan mengenai data driven ini suatu kebutuhan yang sangat penting didapatkan oleh para insan milenial ataupun Gen Z Gen Z pada saat sekarang ini agar kita tidak ketinggalan informasi. Nah, di sini kita bisa melihat data driven mindset ini yaitu merupakan mengambil keputusan dengan data. Sebelum kita memulai, saya ingin nih bertanya kepada teman-teman semua, mengambil keputusan dengan data ini menurut pendapat teman-teman mengenai apa nih? Ya, mungkin bisa diketik di room chatnya atau di on mic boleh. Ya, bagi teman-teman yang ingin memulainya terlebih dahulu sebelum masuk ke pemateri kita. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke profil dari narasumber atau pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Erza Sofyan yang menempuh pendidikan S1 dan S2 di Indonesia dan di Amerika Serikat. Nah, telah memiliki banyak pengalaman pekerjaan di berbagai bidang dan akhirnya menjadi dosen di Universitas Ari Ginanjar. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita pada hari ini kepada Pak Erza Sofyan. Apakah sudah berada di ruangan Zoom meeting kita? Alhamdulillah, udah, Pak. Alhamdulillah. Baik, mungkin bisa Pak Erza untuk memulai presentasi atau sharing-sharing nih di sore hari ini kepada teman-teman semua. Silakan Pak Erza. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dedi, eh, untuk kesempatan dan waktunya. Ya, Eh, juga saya akan menyapa teman-teman semua yang ada di Zoom. Selamat sore semua. Oke, untuk bahasan hari ini, ya saya akan coba. Ini sebenarnya kita share ya, kita diskusi ya tentang masalah apa namanya data driven decision making.
Nah, kita juga harus memahami dulu ya apa sih yang dikatakan sebagai data driven. Nanti juga akan kita bahas nih ya tentang masalah evolusi ya data sampai masuk ya dari istilahnya dari data yang dikatakan data yang klasik ya. Kemudian juga data driven yang sekarang ini memang sedang di apa namanya di eh, bergemburkan ya untuk apa yang selalu digunakan di dalam sebuah perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Oke, izin saya untuk share dulu ya apa namanya materinya di sini. Oke, ini apa untuk eh, saya mulai ya. Ini saya akan mulai dulu untuk why, what, how, dan next action ya. Nanti kita akan diakhiri dengan tanya jawab ya. Nah, ini tentang masalah diawali dengan why, ya keputusan dengan data. Kenapa data itu penting dan kemudian apa keputusan berdasarkan data dan kemudian bagaimana ya pengambilan keputusan berdasarkan data nih nanti. Nah, nanti ya kita akan apa namanya kita mulai dengan apa namanya tanya jawab nanti diakhiri ya seperti itu. Kan di sini ya ini ada pertanyaan buat kalian nih. Yang mungkin apakah Anda bekerja dengan data ya. Nah, di sini juga ditanyakan lagi, adakah Anda yang bekerja dengan data? Hmm? Ayo, saya kira udah di screen ya. Maaf ya, ini belum di screen. Belum di share. Saya kira udah tadi udah mau apa. Saya kira otomatis pada di itu share screen ya. Udah ya. Oke, udah ya. Oke, nah ini ya eh kelihatan ya. Mungkin yang apa yang ingin yang belum terlihat ya informasikan ya atau yang sudah terlihat semua. Oke, kalau yang terlihat klik satu ya di chat, pastikan dulu. Tolong Pak, saya jadi dikasih admin deh. Nih, paling keluar-keluar. Itu Pak, request-request semua Pak. Iya, sudah. Saya mengirim. Oke, kita lanjutkan ya, maaf ya. Tadi ada miskom. Oke, nah ini eh, apakah bekerja dengan apa? Apakah Anda bekerja dengan data di sini? Nah, kemudian ada beberapa poin nih, ada pertanyaan di sini buat Anda semua ya. Adakah di antara Anda yang bekerja dengan data? Kemudian seberapa sering Anda membutuhkan data untuk menyajikan presentasi gitu ya? Dan kemudian apa hambatan yang apa namanya yang Anda hadapi nih ketika Anda bicara tentang masalah data? Nah, ini ya sekali lagi sekarang ini kita ya tarik ya semuanya ini dengan kondisi sekarang ini ya bahwa bahwa kita itu memang sudah terikat dengan data seperti itu. Nah, di sini ya, nah ini ya pembuatan keputusan dengan data. Nah, kalau misalnya saya lihat ya kalau misalnya kita lihat di sini ya berdasarkan riset ada 94 bisnis ya, dalam artinya 94% bisnis ya, enterprise dan profesional mengatakan bahwa data analytics ya itu critical ya untuk untuk organisasi mereka ya seperti itu. Kemudian 30%-nya juga ya menyatakan data ya dengan data dan analitik. Itu juga 32% ya juga merubah ya untuk yang long term strategi di dalam merespon untuk perubahan yang bawa mengenai data dan analitik. Nah, ini ya kita bisa melihat bagaimana data-data yang ada sekarang ini ya yang dimanfaatkan ya untuk sebuah proses atau ya apa namanya strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan di dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, itu yang kita lihat sekarang ini.
Kalau kita lihat dari story suksesnya, ya ini menurut McKinsey ya. Nah ini menurut McKinsey untuk informasi yang ada ya di dalam 78% nih, ya 78% banyak organisasi percaya bahwa mereka menggunakan data dan analitika ya secara efektif. Kemudian selanjutnya itu 68% juga ya banyak perusahaan seluruh dunia menggunakan data dan analitik untuk mendorong efisiensi proses dan biaya. Begitu juga untuk organisasi perusahaan ya. Menurut si apa MicroStrategy di sini tahun 2020, organisasi perusahaan menggunakan data dan analitik untuk mendorong strategi perubahan. Berarti kita bisa lihat ya bagaimana sekali lagi ya data-data ini yang sangat mempunyai peranan di dalam sebuah keputusan-keputusan pada sebuah perusahaan. Oke, nah ini kita lihat di sini ya untuk apa namanya urutan ya ketika kita lihat mengambil ya sebuah kesimpulan ya mengapa organisasi berbasis data penting di sini ya. Ini sekali lagi pengambilan keputusan ya pengambilan keputusan yang lebih baik dan apa untuk meningkatkan inovasi dan kinerja dan pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Ya, ini ya kenapa organisasi berbasis data itu penting. Ya, sekali lagi di sini satu untuk mengambil sebuah keputusan ya untuk apa kemudian juga meningkatkan inovasi dan kinerja serta ya pengalaman pelanggan yang tingkatkan. Ini ya salah satu contoh ketika organisasi berbasis data ya yang mengolah data-data ya untuk kebutuhan mereka seperti itu. Nah, pertumbuhan kebutuhan data berdasarkan keputusan di sini ya, pertumbuhan keputusan berdasarkan data decision making ya. Dari data riset juga mendapatkan 61% kebutuhan data yang relevan ya untuk membantu meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan kemudian 52% yang menyatakan peningkatan waktu pengambilan keputusan customer adalah menjadi prioritas mereka yang utama. Ini data yang diambil ya, ketika data yang diambil ya dari sebuah organisasi ya salah satunya mungkin ya eh, di dalam eh, perusahaan-perusahaan ya eh, yang bergerak di dalam eh, bisnis sales ya penjualan dan sebagainya seperti itu. Nah ini dilihat pertumbuhan data ya, sekali lagi kebutuhan data based decision making ya kita bisa lihat betapa eh, presentasinya cukup tinggi di atas 50% ya yang mereka selalu menggunakan data. Nah, di sini kita lihat juga ya, apa sih manfaatnya ya? Manfaatnya ketika data ya eh, memanfaatkan data decision making ya di dalam sebuah perusahaan. Sekali lagi ya untuk mengambil sebuah keputusan yang akurat. Kemudian juga efisiensi operasional ya dengan data ya kita bisa apa namanya eh, mendapatkan ya apa namanya data-data yang membantu efisiensi operasional. Misalnya seperti itu. Kemudian peningkatan kepuasan pelanggan. Seperti apa meningkatkan kepuasan pelanggan di sini? Nah, ini juga kita kan mendapatkan data ya, kumpulan dari data-data yang kemudian kita analisis. Dan kemudian kita memberikan dalam artinya di sini mengevaluasi apa kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan kemudian kita bisa meningkatkan apa namanya pelayanan untuk pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan seperti itu. Kemudian juga peluang bisnis. Manfaat decision making ini juga yang nah ini banyak ya peluang bisnis ya untuk apa keputusan-keputusan yang ada ya mungkin di dalam apa biasanya ya sekarang ini kan kita sudah melihat bagaimana data-data yang digunakan itu ya di dalam peluang bisnis digunakan ya eh, yang mungkin eh, memanfaatkan ya tentang masalah kayak memberikan konsultasi data ya pengolahan data dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga ketika decision making, ya ini mengurangi resiko. Membuat sebuah keputusan dengan apa namanya dengan data di sini juga, ya ini juga pengurangan resiko yang artinya ya tidak memberikan sebuah keputusan yang bersifat intuisi.
memang sebenarnya ya ada juga intuisi ya keputusan yang berdasarkan data intuisi itu bagus. Tapi yang kita inginkan adalah keputusan yang kita bisa mengkombinasikan data logik dengan data intuisi. Seperti itu. Nanti ya kita akan diskusikan kenapa data intuisi itu apa namanya kita mengambil keputusan tidak boleh ya sepenuhnya menggunakan data intuisi. Kemudian peningkatan keunggulan kompetitif. Ya, jelas ini kita sudah tahu ya dalam peningkatan keunggulan kompetitif manfaat data untuk decision making. Ya jelas, ketika kita ingin membuat sebuah keputusan dengan data, kita sudah menganalisa dengan baik, sehingga kita dapat menghasilkan data yang akurat ketika kita bisa melihat kompetisi kompetitif kita, ya apa namanya kompetitor kompetitor kita, ya untuk mengadakan kompetisi ya di dalam apa namanya bisnis. Kemudian juga pengambilan keputusan yang strategis di sini. Ini juga kita lihat ya, biasanya pengambilan keputusan strategis kita perlu data, data yang cukup banyak ya, dan kemudian kita analisis dan kemudian kita lakukan proses-proses apa namanya eh, seperti melakukan pembersihan data-data yang sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat sehingga ketika kita mengambil keputusan itu keputusan strategis yang sangat tepat dan akurat seperti itu. Dan juga peningkatan kinerja keuangan khususnya ya dengan adanya data decision making manfaat di sini yaitu meningkatkan kinerja keuangan. Ya untuk kinerja keuangan seperti apa di sini? Ya jelas ketika tidak adanya sesuatu ya yang artinya di sini eh, laporan-laporan ya keuangan, laporan-laporan kinerja, laporan-laporan ya sebuah apa namanya eh, informasi-informasi dari sebuah organisasi apa namanya menghasilkan informasi-informasi yang akurat sehingga benar-benar tidak dibutuhkan penambahan waktu ya, kemudian penambahan biaya dan sebagainya. Di sini akhirnya kita bisa melihat peningkatan kinerja yaitu peningkatan kinerja keuangan pada sebuah perusahaan. Nah, itu salah satu ya, maaf, itu adalah bagian-bagian yang manfaat dari data decision making. Ini sebenarnya nggak mutlak ya 8, sebenarnya banyak lagi ketika kita mengambil ke sebuah apa namanya keputusan dengan data. Nah, ini ya kalau kita lihat sebenarnya dari mana sih sumber data ya. Nah, ini untuk sumber data driven ya decision making sebenarnya banyak sebenarnya kita dapat ya dari data pelanggan ya, kemudian dari data transaksi, kemudian dari data web dan medsos ya, dan kemudian ya data apa namanya eh, eksternal dan apa namanya data pasar dan juga ya ini salah satu ya ini adalah bagian maaf bukan salah satu ini adalah bagian-bagian ya eh, tidak semua ya dalam artinya sumber data yang saya ambil ini biasanya ini apa sumber data yang umum ya ketika kita bicara data yang selalu apa namanya timbul di dalam transaksi-transaksi dari sebuah organisasi seperti itu. Nah, ini juga mempengaruhi ya sumber data dengan apa namanya data driven decision making. Nah, ini ya penggunaan teknologi data driven decision making. Nah, ini adalah semacam kalau misalnya kita lihat ini adalah sebenarnya siklus nih, ya. Teknologi yang dipakai ya, ini sebenarnya kita siklus nih. Di akhir adalah Internet of Things. Sebenarnya Internet of Things ini dia akan kembali lagi ke dalam teknologi analisis data yang canggih. Di mana di mana data dianalisa dengan teknologi yang canggih sehingga data-data terkumpul yang cukup banyak yang disebut sebagai big data di sini. Kemudian big data analitik ya diproses dengan teknologi ya beberapa aplikasi yang digunakan yang kemudian menghasilkan visualisasi data. Dari visualisasi data ini ya dibutuhkan tools lagi di sini teknologi di dalam melakukan visualisasi data untuk membantu proses real time-nya ya. Visualisasi data di sini adalah ya ini adalah informasi yang kita bisa gambarkan atau kita bisa grafikan data-data yang berupa tabel ya yang isinya ya kalau misalnya kita lihat itu adalah data-data set yang membentuk sebuah kolom dan baris ya. Kemudian diolah menjadi visualisasi data yang apa namanya yang menghasilkan
informasi-informasi dalam bentuk dashboard atau dalam bentuk grafik. Nah, itu adalah fungsinya memudahkan kita untuk melihat data-data yang akan kita analisis di sini. Kemudian melakukan pemrosesan real time. Nah, pemrosesan real time apa di sini? Nah, ini kita bisa lihat bagaimana ketika kita memvisualisasikan data, kita bisa mendapatkan data-data input nih. Ya, mungkin kalau misalnya kita lihat ya apa namanya di dalam dunia nyata ya, misalnya kita lihat untuk saham lah misalnya. Kan nggak mungkin saham itu ya eh, apa namanya disajikan di dalam bentuk tabel, tetapi saham itu bisa disajikan dalam bentuk grafik. Nah, dari situ ya kita bisa menganalisis dari proses-proses ya yang kemudian apa namanya kita analisis kembali dan kemudian dari hasil tersebut kita bisa melakukan kesimpulan seperti itu. Dan kemudian ya yaitu teknologi dengan cloud computing. Nah, cloud computing ini juga ya teknologi ya yang memang sangat membantu ya di dalam pempublikasian informasi-informasi yang ada di dalam dunia yang apa jaringan komputer sekarang ini. Nah, kemudian dari sinilah ya Internet of Things dari data-data yang ada ya yang kemudian diolah yang kemudian ya bisa menjadikan informasi-informasi yang kemudian dikembangkan lagi dengan menggunakan Internet of Things. Dari Internet of Things inilah ya bisa menimbulkan data-data baru lagi ya. Nah, kemudian dia ya membentuk siklus yang menjadi ya apa namanya membentuk analisa baru yang kemudian dianalisa lagi ya ke dalam teknologi analisis ya dengan apa namanya eh, tools ya yang canggih untuk menghasilkan data baru yang kemudian dianalisis kembali dan terus ya seperti itu berputar sehingga akhirnya ya itulah bisa ada hubungannya dengan bagaimana data yang dihasilkan dari siklus ini ya dalam penggunaan teknologi data itu terus berkembang ya seperti itu sehingga bisa menghasilkan apa namanya informasi-informasi yang bisa digunakan di kedepannya seperti itu. Oke, nah ini what if data driven decision. Nah ini ya kalau kita lihat di sini ya ini biasanya nih ya ini kalau misalnya kita lihat di sini ya ini ada undakan ya, dalam artinya undakan ini saya katakan sebagai evolusi ya, evolusi data driven company. Nah, ini bagaimana perkembangan data di sebuah perusahaan sebenarnya ya. Nah, ini kita lihat kalau misalnya dalam tingkatan pertama nih, apa sih yang dikatakan data resistant? Ini biasanya organisasi yang masih menolak nih, ya, yang masih menolak menggunakan data di dalam pengambilan keputusan, ya. Ini mereka lebih mengandalkan ketika mereka mengambil sebuah keputusan ya dengan mengandalkan intuisi ya. Intuisi tahu ya, intuisi itu pengalaman mereka sebenarnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dilihat apa kalau kita tinjau di sini ya dari para ahli ya salah satunya saya ngambil si siapa namanya Thomas Redman ya. Ini menyatakan resistansi ya bahwa perusahaan yang menggunakan resistensi ini ya ini seringkali belajar seringkali kurangnya pemahaman tentang manfaat data ya seperti itu dia ketakutan nih ya ketakutan akan perubahan ya atau keterbatasan apa namanya keterampilan ya dalam menganalisa itulah yang masuk ke dalam tahapan ya data resisten apa perusahaan ya dengan levelnya seperti itu dan kemudian untuk apa namanya undakan kedua yaitu data curious. Nah, data curious ini adalah istilah ya sebuah perusahaan atau organisasi ini memiliki ketertarikan terhadap data. Sebenarnya sudah memiliki ketertarikan, tetapi belum sepenuhnya menggunakan secara optimal ya dalam mengambil keputusan. Yang mereka ini mulai menyadari sih sebenarnya ya nilai data ya nilai data dan ingin belajar lebih banyak ya namun masih dalam tahapan eksplorasi. Nah, ini kalau misalnya kita bicara ya data driven yang company yang apa namanya tahapan data curious. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya masih eksplorasi lah penggunaan apa namanya data tersebut di sebuah perusahaan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya data aware untuk tingkatan data aware di sini apa ini sudah mulai menyadari nih, sudah menyadari pentingnya data
ya, dan mulai apa namanya, mulai menggunakannya nih, tetapi masih dalam tingkat terbatas, ya. Mereka memahami bahwa data memiliki nilai dalam pengambilan keputusan, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan ke dalam proses bisnis. Ini di tahapan ya data aware company, ya, atau company yang masih tahapan data aware seperti itu. Nah, kemudian untuk masuk ke data savvy, nah sering terjadi nih data savvy. Ya, sebelum data savvy biasanya banyak orang yang bilang, "Ah, data savvy, data savvy." Nah, data savvy organisasi, ya, atau apa namanya, data savvy company. Ini hampir mendekati data driven sih sebenarnya. Tetapi di sini, ya, kalau misalnya kita lihat data savvy, ya, dia memiliki pemahaman dan keterampilan menggunakan data di dalam mendukung apa pengambilan keputusan seperti itu. Mereka tidak hanya menyadari pentingnya apa namanya data apa pentingnya data, tetapi juga mampu menganalisis, menginterpretasi, menginterpretasikan dan menggunakan secara efektif dalam berbagai aspek bisnis atau pekerjaan. Nah, ini adalah ya tahapan untuk data savvy company. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang di akhir nih yang lagi ngetrend sekarang ya di zaman sekarang ya itu namanya data driven. Nah, data driven ya ini keputusan strategi dan proses bisnis didasarkan pada analisis data. Dia udah paham nih tentang masalah data. Pokoknya semua itu data. Bukan hanya intuisi atau pengalaman semata, organisasi ini juga ya kalau misalnya sudah masuk ke dalam data driven, dia menggunakan dasar utama. Ya, jadi udah menggunakan dasar utama nih datanya nih, untuk pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya saing ya ketika sudah masuk ke dalam tingkatan data driven seperti itu. Nah, ini ya apa namanya evolution ya of the data driven company. Jadi ya kita bisa lihat gimana karakteristik sebuah perusahaan nih ya. Apakah dia masih data resistant kah, data curious, data aware, data savvy, dan data driven. Itu seperti itu. Kemudian ya, ini proses ya, ini kita skip aja ya karena ketika kita bicara proses itu mendorong pembisnis untuk berbasis pada data udah pasti. Kemudian aktifkan teknologi proses apa untuk melakukan prosesnya data dan kemudian kembangkan apa namanya ilmu data, hilangkan perilaku data lama dan tingkatkan kualitas data. Ya, nah ini kita bicara tentang masalah bagaimana sih proses dalam artinya menstimulasi perusahaan ya untuk dalam melakukan apa namanya eh, data ya sebagai apa namanya sebuah mungkin ya eh, basis ya di dalam mengambil sebuah keputusan ke depannya seperti itu. Oke, nah ini ya, nah inilah yang dimasuk ke dalam ya tadi hasil dari visualisasi analitiknya. Sebenarnya inilah yang diharapkan ya ketika kita untuk melakukan suatu analisis yang kemudian kita bisa mengambil sebuah keputusan ya yang keputusan yang apa namanya eh, ke depan ya atau strategi ya keputusan yang strategi di sini ini kita bisa menggunakan dashboard di sini. Nah, ini dashboard ini ya ini ada prosesnya di sini bagaimana kita memvisualisasi data-data yang kemudian kita akan baca dan kemudian kita ambil sebagai data keputusan. Ini yang dikatakan sebagai ya data decision making. Hasil dari analisis yang kita buat yang kemudian kita visualisasikan. Ya, ini salah satu contoh ya bagaimana eh, data-data yang ada ya yang kemudian sekali lagi dianalisis ya dan kemudian setelah itu menghasilkan visualisasi seperti ini. Nah, ini yang dikatakan ya proses yang namanya BI. Ini adalah business intelligence yang menghasilkan ya hasil proses data analisis. Nah, kalau misalnya kita katakan, Pak, data analisisnya seperti apa? Kita harus tahu, ketika kita ingin menganalisis data, data itu harus melakukan proses yang namanya pembersihan data atau kita kenal sebagai pre-processing ya, untuk menghasilkan data yang bersih sehingga kita bisa dapat apa namanya data yang bersih yang mudah dianalisis.
dan bisa menghasilkan informasi yang akurat seperti itu. Oke, how to make data-driven decision. Nah, ini kita tahu ya, ini alur decision making, yaitu alternatif, ya, kemudian kriterianya, dan kemudian proses, dan kemudian hasil. Nah, ini ya alur singkat ya mengenai bagaimana decision making seperti itu. Nah, sekali lagi untuk prosesnya, alur apa untuk decision makingnya sendiri, tadi sudah saya jelaskan di atas. Mungkin nanti ya kita akan bisa lanjutkan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan nih, ya dari slide yang sudah saya sampaikan ya pada hari ini. Oke, without data, you're just another person with an opinion. Ini berdasarkan ya quote-nya dari Edward Deming. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya kita kembalikan ke moderator. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Erza atas waktunya memberikan sharing-sharing informasi mengenai materi yang Pak Erza sampaikan. Nah, teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Erza, boleh silahkan untuk bertanya agar kita lebih paham nih, ya. Jadi silahkan untuk on-kan mic atau ketik di room chatnya boleh. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, teman-teman, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Hmm? Mungkin Pak Erza, saya ingin bertanya nih, selagi teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, ya. Nah, Pak Erza, saya ingin bertanya, bisa nggak kira-kira dijelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan data-driven mindset ini, serta mengapa menjadi penting dalam dunia bisnis dan industri pada saat ini, Pak? Nah, lalu sekarang ini kan banyak organisasi nih Pak yang mengklaim yang berbasis data. Tetapi kita juga melihat nih seringkali keputusan masih dibuat berdasarkan intuisi si pengambilnya. Nah, menurut Pak Enda, apakah tantangan terbesar dalam mengadopsi pola pikir yang benar-benar berbasis data ini, Pak? Mungkin Pak Enda Oke, bisa memberikan gambaran nggak, Pak? eh, oke, baik, terima kasih Pak Dedi. Nah, sekarang saya ini dulu ya, saya coba ya untuk apa namanya pengambilan data, mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan data intuisi. Ya, nah ini kita tahu ya kalau misalnya data intuisi ya, ini biasanya kita mengambil data historik nih, istilahnya seperti itu. Ya, nah ini sangat sangat riskan sebenarnya. Karena kalau misalnya kita bicara data intuisi ketika kita mengambil sebuah keputusan, ini kenapa riskan? Karena data ini adalah bisa dikatakan sebagai bias kognitif seperti itu. Ya, ini artinya confusion akan membingungkan. Karena kenapa? Ketika kita bicara tentang masalah apa namanya bias kognitif, ya, ini biasanya lebih menekankan kepada keyakinan diri sendiri seperti itu. Itu satu, ya. Jadi itu dalam artinya tidak akurat nanti. Memaksakan seperti ini kayak memaksakan diri kita nih, memaksakan pendapat kita seperti itu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan data intuisi, ya sekali lagi kurangnya akurasi. Karena kenapa? Tidak didukung oleh fakta, ya fakta objektif di sini, ya apa namanya untuk membuat sebuah keputusan. Itu dua poin. Ya, kemudian yang ketiga ini ada beberapa poin sebenarnya ketika kita kenapa kita menghindari untuk mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan apa namanya data intuitif atau data intuisi. Ya. Nah, kemudian sulit diuji. Yang ketiga tuh, ya. Karena kenapa? Karena dia intuisi, historik, akhirnya sulit diuji dengan rasional gitu artinya. Ya, apa namanya dengan apa di apa namanya secara, apa sulit diuji ya secara rasional di dalam lingkungan profesional karena biasa ya untuk yang profesional nih biasanya selalu juga akan menggunakan yang namanya uji logik kan seperti itu ya seperti dan kemudian ada kemudian juga ya untuk poin berikutnya adalah kurang konsisten ya itu dipengaruhi kenapa biasanya ketika data-data yang kita ambil itu biasanya itu ya dipengaruhi oleh apa namanya emosional ya maaf oleh emosi sesaat pada saat itu ya ketika kita itu apa namanya ketika kita mengambil sebuah keputusan dan kemudian ya lagi ya yang terakhir di sini poinnya itu adalah
udah jelas tidak cocok ya untuk keputusan yang kompleks. Itu sih ya ketika apa namanya kenapa kita menghindari apa namanya untuk mengambil sebuah keputusan ya dengan menggunakan data intuisi. Nah, bagaimana dengan data drivennya? Kita tahu ketika kita bicara data driven tadi di sini ya, ini di mana yang mana ya perusahaan ya udah sekarang udah namanya database ya. Base ya berarti arti database ini ada artinya semua berdasarkan data ya data dalam artinya sini yang kalau kita lihat untuk data driven itu adalah kombinasi data intuisi dengan data logik seperti itu. Tidak semua tidak apa namanya data intuisi itu buruk. Sebenarnya kita butuh juga data intuisi untuk menopang data logik untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Gitu Pak Deddy. Mungkin bisa Oke, jawab. baik, terima kasih. Ya, Alhamdulillah memberikan pencerahan terhadap apa yang saya tanyakan tadi nih Pak Erza. Nah, teman-teman, silakan nih, baik yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk on mic atau kalau tidak di chat boleh. Nah, kami tunggu dalam 1 menit ke depan untuk teman-teman bisa bertanya nih. Mungkin di sini ada Kak Agus ya, Kak Agus Hamzah. Apakah Kak Agus Hamzah masih berada di Zoom? Mungkin bisa bertanya nih, Kak. Ya, kayak teman-teman, kita boleh bertanya. Ini kesempatan langka untuk kita bisa belajar nih mengenai hal ini, ya. Jadi selagi ada pematerinya yang bisa kita tanya-tanya nih, silahkan. Nggak ada ya. Nggak ada ya kayaknya ya. Atau mungkin saya tambahkan tadi ya. Boleh. Yang Oke, mungkin ya ada yang ingin tanya nih sebenarnya ya tapi malu mungkin ya. Mungkin akan menanyakan seperti ini. Eh, Pak, apa sih bedanya apa ciri khas ya, ciri khas data intuisi dengan data logik? Ciri khasnya gini, ya, ketika ada sepertinya gitu ya, apa? Ketika sepertinya lah gitu. Ketika, kalau misalnya ada kata sepertinya atau kira-kira itu adalah data intuisi namanya, ya. Kalau misalnya untuk bicara logik, dia biasanya hasil ini menunjukkan ya secara ini dia langsung apa langsung jelas ya memberikan data informasi ya yang apa namanya istilahnya sak ya. Nah, itu data logik seperti itu. Pokoknya ketika ada kira-kira sepertinya, nah itu udah pasti itu data intuisi gitu artinya. Ya, dia nggak apa namanya nggak rigid gitu. Kalau misalnya rigid ya, kalau misalnya udah artinya saklek ya, istilahnya udah itu udah pasti itu data logik seperti itu. Oke, tadi ada pertanyaan tadi siapa? Ayo teman-teman, silakan Ada si nih. Andi tuh, Andi Nur Akifah. Ya, oh Adi dan Lakifa. Oke, boleh silahkan on mic. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Hmm. kayak ini Pak, saya mau menanyakan tentang biasanya kan Pak perusahaan seperti kata Bapak mengambil keputusan melalui dari data-data yang mereka punya, yang mereka analisa. Lalu bagaimana misalnya yang baru memulai, misalnya seperti perusahaan yang mungkin baru berdiri, sedangkan mereka belum punya data-data yang ibarat bisa dibilang banyak, Pak. Oke. Bagaimana cara mereka? Oke, biasanya sih kita ngambil ya ciri-ciri kita udah mulai. Ini istilahnya bentuk ini ya, apa namanya udah mulai istilahnya perusahaan data aware istilahnya gitu ya. Dia mau belajar nih sebenarnya. Itu banyak sih datanya. Kita bisa ngambil dari literasi-literasi yang ada seperti itu, ya kan? Nah, literasi-literasi yang ada itu ya itu yang kita bisa apa namanya kita coba nih ya kita tingkatkan kita apa namanya kita apa analisis dari informasi-informasi tersebut gitu. Biasanya memang ketika kita berjalan itu ya dalam artinya ketika berjalan bisnis kan memang kita belum ada data yang kita dapat dari
proses bisnis kita gitu. Tapi yang paling tidak kita sudah mengatur strategi apa yang akan kita lakukan untuk pengolahan data ke depannya seperti itu. Itu diawali dengan dengan literasi ya. Itu dengan apa namanya analisis untuk literatur-literatur yang ada mengenai bisnis apa yang kamu jalankan seperti itu. Itu sih. Gimana Andi bisa Baik, Pak. Ya, terima kasih, Bapak. oke. Ya mungkin Oke, terima kasih untuk Kak Andi Nur Akifah ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin yang di samping Kak Andi mau bertanya itu tadi ada kelihatan. Nah, ayo silahkan bertanya. Oke, mungkin ada satu lagi dari saya, Pak. Boleh, Pak? ya silakan Pak. Nah, ini Pak, kita bisa melihat bahwa pada transformasi menuju data ini, kita bisa melihat dari different culture ini. Dalam pengalaman Pak Erza, bagaimana cara Bapak untuk mengubah budaya organisasi agar lebih menghargai dan mengutamakan data dalam keputusan Pak? Ya, karena itu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan mungkin ya Pak ya. Lalu apa perbedaan utama antara organisasi yang mengumpulkan data dan organisasi yang benar-benar memanfaatkan data untuk strategi bisnis mereka itu? Oke, kalau yang buat yang terakhir dulu ya, yang mudah nih, bukan yang mudah, istilahnya yang bisa saya jawab dulu nih. Eh, Kalau yang istilahnya mengumpulkan data, istilahnya ini sebenarnya itu tahapan-tahapan pada akhirnya, ya pada akhirnya ini organisasi semua pasti akan ke data driven, gitu artinya. Tapi memang perlu proses, gitu ya. Tadi yang saya katakan yang dari awal data resistant sampai ya aware dan kemudian ya sampai diakhiri dengan driven. Itu sebenarnya proses sebenarnya, ya. Jadi eh, kalau misalnya untuk mengumpul, untuk misalnya membedakan sebenarnya tidak ada yang membedakan sebenarnya. Itu hanya istilahnya bagaimana evolusi itu terjadi ya pada sebuah perusahaan di dalam pemanfaatkan data, biasanya seperti itu sih artinya. Yang pada akhirnya mereka semua pasti ke data driven, akan terbawa secara otomatis seperti itu. Karena kenapa? Kita udah tahu di sini ya di dunia apa sekarang ini tuh data sudah dalam artinya bisa banyak orang yang bilang kita udah kelelep data gitu loh. Ya. Jadi apa itu data. Kalau kita masih menggunakan apa namanya informasi-informasi yang apa namanya jadul misalnya gitu kan intuisi lah ya kan. Nah ini kalau ketika kita intuisi kan udah berbeda nih culture-nya, udah berbeda eranya. Masa sih apa namanya kita masih menggunakan data-data apa namanya history ya yang dari dulu ya yang kemudian kita gunakan ke dalam data apa namanya ke dalam dunia modern sekarang ini. Memang nggak semuanya, memang data itu apa namanya eh, tidak terpakai data institusi. Ada juga, tetapi kan tidak semuanya seperti itu. Yang kita harapkan itu ya adanya kolaborasi nanti, ya, ya. Bagaimana cara penggunaan, misalnya kolaborasi dari data-data institusi tersebut? Ya ini berdasarkan kebutuhan biasanya seperti itu sih. Biasanya di medicine ya, biasanya apa di dalam dunia kesehatan tuh, ya. Nah sekarang saya pernah baca ya di dalam apa namanya di dalam sebuah artikel contoh ya. Nah, ini kita dalam medical dulu ya. Ternyata obat, maaf ya, saya sebutkan negara. Obat-obatan Cina itu nggak selalu bisa dipakai di luar negeri, ya di Amerika maupun di Eropa gitu. Karena mereka penggunanya itu tidak diuji dengan data klinis gitu loh maksudnya. Jadi akhirnya mereka tuh menolak banyak apa medicine medicine yang dari Cina itu ditolak karena kenapa? Dia hanya berdasarkan intuisi, oh minum obat ini loh sembuh gitu. Tapi mereka nggak bisa membuktikan ya pembuktian. Nah itulah yang bisa membahayakan seperti itu. Tetapi di sini kalau misalnya kita menggunakan data intuisi yang kemudian kita kombinasikan dengan data logik, yaitu kita lihat lagi di sini, yaitu ketika kita ya contoh yang real ya, yaitu di dalam saham lah misalnya. Kita menganalisis saham kan jelas ya. Oh, trennya dulu tuh seperti ini, trennya seperti ini ya. Dan kemudian kita lihat ke depannya, yaitu akan kita gunakan dengan sistem apa namanya bentuk-bentuk formulasi ya dengan menggunakan apa ilmu statistika. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan apa namanya tren ke depannya seperti apa, yaitu dengan proses prediksi ya seperti itu. Nah, itu Pak Dedi. Wah, makasih Pak Erza atas pencerahannya dari apa saya belum dapat informasi sebelumnya. Nah, terakhir teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya masuk ke sesi berikutnya. Ya,
Apakah masih ada? Boleh raise hand. Oke, Jarang kayaknya tadi Aditya. ada nih Pak. Oke, eh, kita masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih Pak Erza atas kesempatannya, atas waktunya, telah berbagi ilmu kepada kami. Semoga apa yang kita berikan menjadi berkah untuk Pak Erza dan menjadi yang ilmu berguna untuk kami. Terima kasih Pak Erza. Terima kasih Pak Deddy atas waktunya. Oke, nah, teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, mungkin teman-teman bisa untuk melakukan nih feedback terhadap kegiatan kita pada sore hari ini. Silahkan untuk teman-teman scan nih, diberikan waktu 2 menit deh untuk melakukan scanning feedback ini. Feedback dari teman-teman sangat berguna untuk kami untuk meningkatkan kegiatan kita ke depannya. Jadi silakan teman-teman untuk bisa mengisi feedback dari kegiatan kita pada kali ini. Oke, baik teman-teman. Nah, kegiatan kita ini teman-teman bukan hanya pada kali ini saja. Dan kegiatan kita ini akan berlanjut dengan minggu-minggu berikutnya, yang mana kita akan pada bulan Maret 2025 ini setiap hari Jumat pukul 14 sampai pukul 15 akan melaksanakan rangkaian-rangkaian webinar. Nah, untuk webinar berikutnya pada 14 Maret itu ada design thinking, yaitu cara berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah. Lalu pada 21 Maret itu ada visual storytelling yang mana menyampaikan data dengan menarik. Serta di penghujung Ramadan kita, ya, beberapa hari menuju Lebaran, kita tutup dengan budaya inovasi, yang mana membangun budaya inovasi di tempat kerja. Nah, ini merupakan ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan baru yang sangat berguna. Jadi, teman-teman tetap join dalam kegiatan webinar dari UAG Prodi Sistem Informasi ini. Kami tunggu kehadiran teman-teman untuk join kembali dengan link registrasi yang ada pada flyer kita ini. Terima kasih teman-teman atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih kepada Pak Erza sebagai narasumber. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Izin live ya teman-teman. Assalamualaikum.